Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Nak. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Sehat? Alhamdulillah, Bu. Saya sangat sehat hari ini. Oh, hari ini Ibu akan menyita waktunya ya, Nak. Apakah tidak keberatan? Enggak kok, Bu. Kebetulan saya juga lagi butuh konsultasi nih atas masalahku, Bu. Terima kasih ya, Bu, karena sudah mau meluangkan waktunya untuk saya, Bu. Oh, jadi apa yang Ibu bisa bantu? Dan apa yang ingin kamu capai hari ini? Saya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya, Bu. Terus, ada lagi? Saya juga masih bingung kenapa nilai saya begini. Padahal saya juga ingin nilai saya bagus, Bu. Coba ceritakan apa yang kamu rasakan hari ini. Saya merasa tidak nyaman, Bu. Mata pelajaran apa? Apa yang membuat kamu merasa tidak nyaman? Saya merasa tidak nyaman karena guru sering menyindir saya, Bu. Oh, maksudnya kamu pernah melakukan kesalahan. Tidak kok, Bu. Saya rasa hanya karena saya tidak mengikuti les privat saja, Bu. Coba dijelaskan sama Ibu kenapa kamu tidak mengikuti les privat. Sebenarnya sih saya sangat ingin mengikuti les privat, tapi saya selalu banyak tugas di rumah, Bu. Apa yang membuat kamu terlalu banyak tugas di rumah? Saya mempunyai tanggung jawab 2 adik yang harus saya jaga, Bu. Karena kedua orang tua saya sibuk mencari nafkah, Bu. Oh, jadi selama ini kamu tidak bisa meninggalkan adik-adikmu. Iya, Bu. Tapi sebenarnya adik saya itu semua sudah besar. Hanya saja mereka masih butuh pengawasan saya, Bu. Memang adik kamu diawasi bagaimana? Mereka hanya diawasi main di rumah dan rutinitas tidur siangnya. Karena kalau mereka tidak diawasi, takutnya main ke jalan, Bu. Dan kalau tidak tidur siang, malamnya mereka gelisah. Tidurnya dan hiperaktif, Bu. Takutnya mereka akan sakit. Oh, gara-gara jaga adik, kamu tidak bisa ikut les privat. Iya, Bu. Makanya saya merasa bingung harus bagaimana. Di samping itu, saya juga sangat ingin mengikuti les privat agar bisa menambah ilmu, juga bisa mendapatkan nilai yang terbaik, Bu. Kalau begitu, Ibu bisa simpulkan ya, bahwa di pelajaran kamu ingin mengikuti les privat, hanya saja tidak ada yang mengawasi adikmu selama kamu mengikuti les privat. Betul begitu? Betul, Bu. Seperti itulah, Bu, yang saya alami sehingga saya kurang nyaman. Karena setiap mata pelajaran itu masuk di kelas saya selalu disindir, Bu. Tapi saya juga malu untuk mengatakan alasan saya, kenapa saya tidak bisa ikut les privat. Oke, berarti kamu sudah tahu apa nih kendala sehingga kamu merasa tidak nyaman. Terus, masih ada tidak hambatan lainnya selain jaga adik? Sepertinya sudah tidak ada lagi, Bu. Karena hanya itu saja beban saya sekaligus tanggung jawab saya sebagai anak sulung, Bu. Nah, kira-kira untuk beberapa hari ke depan, apa yang akan kamu lakukan? Nah, ini dia, Bu. Ada beberapa hal yang membuat saya bingung. Dari yang sudah kamu jelaskan tadi, hal mana yang menurut kamu menjadi prioritas pertama?
Saya akan menemui Pak Abel, Bu, untuk berdiskusi agar saya bisa tetap ikut les privat tanpa harus tatap muka langsung. Nah, ini baru langkah-langkah yang baik buat kamu. Kira-kira ada hal lain yang akan kamu lakukan di rumah selain bertemu dengan Pak Abel? Saya sih sebenarnya punya waktu banyak, Bu, untuk belajar sendiri di rumah. Karena membaca dan menonton video pembelajaran itu hobi saya, Bu. Nah, Ibu tertarik bagian banyak waktu luang membaca dan menonton video pembelajaran. Bisa coba jelaskan sama Ibu lebih jauh lagi? Iya, Bu. Saya lebih cepat menangkap materi bila membaca dan menonton video pembelajaran. Di samping bisa mengawasi adik saya di rumah dengan baik, Bu. Itu ide yang sangat bagus, sayang. Bisakah Ibu mendengar sekali lagi langkah-langkah yang akan kamu ambil? Oh, iya, Bu. Pertama, saya akan mengatur jadwal sama Pak Abel dan mengungkapkan alasan saya kenapa tidak pernah mengikuti les privat beliau. Kedua, saya akan mengajukan permohonan agar beliau bisa memberikan saya materi-materi les privat, baik berupa modul maupun video pembelajaran, agar saya tidak ketinggalan jauh sama teman-teman saya, Bu. Dan ketiga, apabila saya mengalami kendala dalam pembelajaran saya, maka saya akan menemui beliau untuk memperoleh penjelasan materi yang kurang saya pahami, baik melalui tatap muka maupun melalui Vicon, Bu. Oh, komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk menjalankan rencana aksi kamu ini? Hmm, saya akan menemui Pak Abel setelah pulang sekolah dan membuat janji untuk pertemuan berikutnya. Siapa yang akan membantu kamu dalam menjalankan komitmen kamu? Saya akan meminta Hadra, Bu, untuk mengingatkan saya dan membantu saya untuk bisa menjembatani saya bicara sama Pak Abel. Karena Hadra itu anaknya Pak Abel, Bu. Ini baru ide yang cemerlang dan sangat luar biasa. Iya, Bu. Makasih banyak, Bu, atas waktunya. Sama-sama. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sama-sama kita menyaksikan komunikasi antara coach dan coachee. Menurut pengamatan saya tadi, bahwa coach di sini di dalam melakukan pendekatan kepada coachee-nya telah melakukan komunikasi dengan menggunakan model Tirta. Jadi coach di sini melakukan model Tirta ini secara terstruktur, dimulai dari bagaimana tadi dia menentukan tujuan percakapannya dengan adanya beberapa pertanyaan. Kemudian di sini coach mengajak coachee untuk bersantai, berupaya untuk bercerita tujuan yang akan mereka capai. Kemudian bagaimana coach di sini mengupayakan agar coachee mau menceritakan masalahnya. Kemudian langkah kedua adalah coach di sini mengidentifikasi. Jadi terjadi identifikasi, coach sudah melakukan identifikasi dengan beberapa pertanyaan dan umpan balik kepada coachee, serta pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada potensi dan hambatan-hambatan yang dialami oleh coachee tadi. Langkah ketiga setelah identifikasi adalah rencana aksi. Coach sudah memberikan pertanyaan dan umpan balik yang terarah mengenai
rencana aksi dari coach. Langkah-langkah apa yang akan diambil oleh coach secara sistematis di dalam menyelesaikan permasalahannya. Kemudian setelah rencana aksi masuk di langkah terakhir, yaitu tanggung jawab. Nah, jadi di sini di tanggung jawab ini coach memberikan beberapa pertanyaan pula kepada coach tentang komitmennya di dalam menjalankan aksinya, serta menanyakan kepada coach siapa yang dapat membantu dia di dalam penyelesaian masalahnya. Jadi menurut pengamatan saya, di sini sudah terjadi komunikasi antara coach dan coach dengan praktek coaching model Tirta secara terstruktur. Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.